Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Artinya dalam keadaan menyerahkan, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu dari Adam sebagai bapaknya para manusia dan Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah Ta'ala juga menciptakan istrinya, ya, menciptakan pasangan. Allah Ta'ala menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah Ta'ala menciptakan keturunan-keturunan dari laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta. Tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan perihalalah hubungan kekeluargaan di antara kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida. Bertakwa selanjutnya qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jazakumullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka akan beruntung dengan keberuntungan yang luar biasa. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Haytham, Pondok Pesantren Muhammadiyah Modern Boarding School, rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama yang tidak boleh kita lupakan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang patut kita syukuri yang telah diberikan kepada kita.
Kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala yang berikan kepada kita sungguh sangat luar biasa banyaknya dan sangat luar biasa tak terhingganya, sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya Anda ingin menghitung semua nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak mungkin bisa untuk menghitungnya, ya. Bahkan seumpama kalau pohon-pohon jadi pena, lautan jadi tintanya, dan dikalikan 7 untuk kalian tulis berapa nikmat Allah Ta'ala, maka tidak akan cukup untuk menulis semua kenikmatan Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Dan nikmat itu akan bisa terasa kadang kalau nikmat itu dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kerasa. Mungkin kita nggak kerasa bagaimana nikmatnya bebas bisa menghirup oksigen. Kita tanya kepada mereka yang sedang sesak nafas, sedang meminta bantuan untuk dibantu pernafasannya dengan tabung oksigen, berapa butuh biaya untuk mengeluarkan beli tabung oksigen. Kita kalau pengen tahu berapa besar nikmat mempunyai ginjal utuh, tanya sama orang yang ginjalnya rusak, butuh berapa biaya untuk beli ginjalnya. Berapa besar nikmat yang kita rasakan untuk bisa berjalan dengan 2 kaki. Kita tanyakan kepada orang-orang yang kehilangan salah satu nikmat kakinya, sehingga butuh berapa biaya untuk mengobatinya, untuk beli alat bantu sehingga dia bisa jalan. Maka banyak nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hanya bukti kesyukuran. Hanya bukti kesyukuran. Dan bukti kesyukuran itu harus kita ungkapkan dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati kita, yaitu berupa keimanan, ketakwaan, peribadahan kepada Allah, keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Pertama dengan keimanan, dengan keyakinan. Yang kedua dengan lisan kita, harus kita terapkan dengan selalu bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan zikir-zikir, mengucapkan alhamdulillah. Maka makanan yang kita makan akan tidak ada nilainya sama sekali, sebesar apapun mahalnya harga makanan itu, apabila tidak kita ucapkan alhamdulillah di akhirnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa yang ketiga, kadang kita lupa mensyukuri dengan cara yang ketiga ini, yaitu mensyukurinya dengan jiwa raga kita, dengan badan kita, yaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh. Ya, kita diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beramal soleh, ya, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Bahkan Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian di antara siapa kalian yang paling baik amalnya. Berarti kita di dunia ini diperintahkan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan, ya, berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Bahkan di dalam kaidah usul fiqh itu al-ithar fil ibadah mamnu. Mengedepankan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Tetapi al-ithar fi ghairil ibadah matlub. Tetapi mengedepankan orang lain selain ibadah itu diperintah. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam ibadah kita berlomba-lomba. Jangan wis kamu saja yang puasa Senin Kamis, saya nggak usah. Udah kamu saja yang sholat ke masjid, biar saja saya saja sholat di rumah. Biar kamu saja yang maju di soft terdepan,
biar dapat fadilah, biar saja saya di belakang di soft terakhir. Maka ini dilarang. Gitu ya. Karena apa? Karena dasarnya kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam ibadah. Kita kadang lupa untuk menyuruh-nyuruh orang untuk banyak ibadah, tapi kita lupa terhadap diri kita untuk diperuntukkan banyak ibadah. Tetapi kalau di selain ibadah maka diperintahkan. Maksudnya apa? Selain ibadah kita banyak-banyak nolong orang lain. Kita dapat rezeki, kita berikan kepada orang lain. Intinya kalau selain ibadah kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengajukan orang lain. Maka dalam beramal soleh ibadah, Allah taala memberikan kunci bagaimana agar amalan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Insya Allah caranya ini yang akan kita kaji. Ada 2 cara. Insya Allah pertemuan yang pertama, cara yang pertama, dan cara yang kedua insya Allah pertemuan yang lain. Kita sudah sebutkan ayatnya di ayat yang sudah kita sebutkan dalam mukadimah. Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci pertama adalah takwa kepada Allah. Ini yang akan kita kaji nanti. Ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kedua, wa qulu qawlan sadida. Dan ini insyaallah kita kaji di waktu yang lain. Ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Ya. Ucapkanlah atau berkatalah dengan perkataan yang baik. Apa hasilnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah taala akan jaga kita apabila kita sudah bertakwa dan sudah berkata yang baik. Ya, Allah taala yang akan andil. Enggak perlu kita susah-susah mencari amal soleh, tapi Allah taala yang menggiring. Ya, banyak kan kadang kita pengen sesuatu yang buruk, tapi ketika kita punya takwa Allah taala jaga enggak sampai ke perbuatan buruk itu kita kerjakan. Kadang kita susah untuk beramal soleh, tapi karena ketakwaan Allah taala gampangkan. Mungkin kita mau mengeluarkan uang banyak itu berat. Sodakoh uang 1 juta, uang tinggal sedikit. Mau sodakoh dengan mungkin 75% dari harta kita, ini berat luar biasa. Tapi dengan ketakwaan mudah saja kita akan mengeluarkan untuk beramal soleh. Abu Bakar As-Siddiq contohnya mengeluarkan semua uangnya, semua, bukan sebagian. Umar setengah, Abu Bakar semua. Semua itu kalau kita punya 2 rumah, 3 rumah, semuanya kita sedekahkan. Setelah itu Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Abu Bakar dengan ketakwaannya mudah sekali mengatakan, taraktu nafsi wa ahli ilallah. Saya tinggalkan untuk diri saya dan keluarga saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggalkan kepada Allah Subhanahu. Itu asal dasar ketakwaan. Maka kalau takwa dan ucapan baik, Allah taala akan menjaga kita beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, sekarang kita bahas adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu Bapak-bapak dan ibu-ibu, takwa itu adalah perintah anjuran dari Allah Ta'ala dari umat-umat terdahulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walaqad wassayna, Allah taala telah wasiatkan kepada utul kitab, kepada orang-orang umat-umat yang telah diberikan kitab kepadanya. Ya, untuk apa? Min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, dan untuk kalian juga. Apa yang diwasiatkan oleh Allah taala kepada mereka dan untuk kita?
yaitu anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran bertakwa ini sungguh sangat luar biasa karena diwasiatkan dari orang terdahulu sampai akhir zaman. Takwa itu artinya al-wiqayah menurut bahasa, yaitu wiqayah artinya menjaga diri. Ya, takwa itu jaga diri. Jaga diri agar tetap berjalan dengan jalannya dan menjaga diri jangan sampai terperosok dari bukan jalannya. Menjaga diri dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri untuk selalu bisa beramal soleh sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa, al-wiqayah, menjaga. Dalam bahasa Arab pepatah mengatakan ini luar biasa. Yakini billahi yakini, kata. Yakini billahi yakini. Yakini yang pertama keyakinanku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakini yang kedua adalah keyakinanku terhadap Allah, Allah taala akan menjagaku. Ya, hasil dari keyakinanku terhadap Allah, Allah taala akan melindungi dan menjagaku. Itu arti dari kata takwa. Ya. Nah, dan takwa menurut istilah sangat banyak. Banyak para ulama, para sahabat pun mendefinisikan ketakwaan. Salah satu definisi takwa yang bagus yang disebutkan oleh seorang alim yang bernama Thalaq bin Habib. Beliau mengatakan, idza waqa'atil fitan, seumpama terjadi fitnah, terjadi ujian, cobaan, fadfa'uha bittaqwa, kalau kita dapat ujian, maka bagaimana cara menghilangkan atau memadamkan ujiannya? Kata alim ini, Thalaq bin Habib mengatakan, fadfa'uha bittaqwa, maka padamkanlah ujian tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditanya, tanya kepada Thalaq tadi, wa mat taqwa, apa itu takwa? Qala, beliau mengatakan takwa adalah hiya an ta'mala bi ta'atillah, yaitu takwa an ta'mala bi ta'atillah, berbuatlah, beramallah kalian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kerja saja, bukan hanya beribadah saja asal gerak, asal mengerjakan sholat tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ikhlas karena Allah. Anta'mala bi ta'atillah artinya beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu takwa. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, di atas hidayah, di atas cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu beribadah dengan ketaatan kepada Allah secara ikhlas dan di atas nur, di atas cahaya, artinya di atas hidayah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh ibadah itu didasari dengan ilmu. Ala nurin minallah, rojaan rahmatallah, dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu butuh pengharapan. Ya, bukan asal kelakon, bukan, tapi butuh, ya, berharap. Dan Allah taala sangat bangga dengan hambanya yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah ausa, wasi'at kullasai, rahmat Allah itu sangat luar biasa luasnya, lebih luas daripada segalanya. Bahkan murkanya Allah taala kalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Wa taqwa tarku ma'asillah ala nurin minallah, dan takwa itu juga meninggalkan maksiat kepada Allah di atas nurin minallah, di atas takut kepada Allah, di atas ilmu. Itu namanya takwa. Bukan meninggalkan maksiat, saya mau nyuri sandal, gak sido karena takut ketahuan polisi, itu bukan takwa. Paham ya? Takwa itu takut nyuri, ada kesempatan takut nyuri,
ada kesempatan takut minum khamr, ada kesempatan untuk apa? Mencuri, untuk berbuat yang tidak baik, bukan karena takut kepada yang lain, bukan karena gak ada kesempatan, tapi karena ala nurin minallah, karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Allah Ta'ala maka ditinggalkan. Ketika dia ingat dan ditinggalkan amalan tersebut, Allah Ta'ala gantikan perbuatan tersebut. Allah Ta'ala gantikan perbuatan tersebut dengan apa? Dengan kebaikan luar biasa. Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan, dengan pahala. Ada satu kisah, seseorang pengen belajar ilmu di zaman para ulama dulu. Pengen belajar ilmu, dia gak punya apa-apa, datang ke seorang kiai, ke alimnya ketika itu, ke masjid, bilang, ya kiai, wahai syekh, saya pengen belajar sama kamu, tapi saya mau tinggal bersamamu, dan saya mau makan ikut sama kamu, karena saya gak punya apa-apa, saya pengen belajar. Kata syekhnya, boleh, kamu tinggal di masjid ini, tapi kamu makan dengan apa yang saya makan, saya gak bisa ngasih lebih. Apa saya makan itu yang kamu makan. Ya nggak apa-apa saya, boleh. Ya udah. Setelah itu dia tinggal sama syekhnya, belajar sama syekh. Subhanallah, beliau mendapat syekhnya ini zuhudnya luar biasa, nggak doyan mangan syekhnya. Sehingga dia, jadi syekhnya ini doyannya poso. Pagi cuman makan kurma, buka cuman minum sama kurma, udah itu aja. Sehingga dia belum kuat dengan cara pola hidupnya syekh tersebut, sehingga dia sampai nunggu 3 hari 4 hari kelaparan beliau, sampai kelaparannya sehingga dia membungkukkan badannya untuk menekan perutnya sehingga nggak lapar, gitu ya. Cara biar nggak lapar itu para sahabat juga dulu, jadi ada apa? Tutupan sarung menutup badannya dan ditaruh batu biar ganjel lambungnya. Ketika para sahabat, ya Rasulullah kita kelaparan, kata Nabi. Kata sahabat nanya, ya Rasulullah kita kelaparan. Kata Nabi, berapa yang kamu simpan batu untuk mengganjal? Mereka ada yang nyimpan 1 dan 2. Rasulullah menyimpan lebih banyak daripada mereka, 3. Berarti Rasulullah lebih lapar daripada mereka. Ini seorang yang thalibul ilm tadi ini sangat lapar dia, lapar sehingga membungkukkan. Sampai dia pengen, sampai menahan ya. Makanya Rasulullah mengatakan fakir itu dekat terhadap kekufuran. Sampai dia saking laparnya dia lupa, dia bingung, sudah pikirannya macam-macam sehingga syaitan mengganggu. Kata syaitan, kamu ini sudah lapar, waktunya mungkin kali kamu sekarang diperbolehkan untuk nyuri, sekedar untuk mengenyangkan makanan, untuk mengenyangkan mulut kamu, mengenyangkan tuh perut kamu. Sehingga orang ini berpikir udah nggak apa-apa lah, secukupnya saya pengen mencuri makanan, karena saya mau minta nggak boleh sama saya, ya. Saya mau minta, saya juga nggak punya apa-apa. Sehingga orang itu keluar dari masjid, dan rumah bangunan dulu itu mungkin di daerah Sudan sebagian masih seperti itu. Jadi temboknya masih tembok-tembok nggak tinggi, dan temboknya itu dari tanah liat yang dicampur dengan dengan kotoran himar, kotoran keledai biar lengket. Itu kalau hujan biasanya luntur. Itu di daerah Afrika itu mungkin seperti itu. Mungkin kalau daerah Saudi pakai pohon, intinya temboknya nggak tinggi, gitu ya. Pohon di atas dipotong sama bawah ditancapkan, nggak tinggi. Sehingga orang tadi naik ke satu rumah pertama, naik ngelihat di bawah ada 3 perempuan yang sedang ngasih makan hewan ternaknya, nggak pakai hijab. Sehingga dia memalingkan wajahnya dan dia nggak mau lihat, karena bukan itu tujuannya. Dia tujuannya apa? Nyari makan, ya. Di rumah yang kedua dia membau bau makanan, ada bau makanan. Akhirnya dia turun untuk nyari makan, turun ke bawah, dilihat di dapur, ternyata betul di situ ada panci, ada air, dan ada terong yang direbus yang sudah matang. Wah, waktunya untuk makan, kan dia lapar ya kali ini. Ketika dia ambil terongnya, dia gigit terongnya, dia makan,
ketika sudah sampai mulutnya dia baru ingat, ketakwaannya muncul, dia baru ingat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara nggak langsung dia mikir, ya Allah, ini syaitan menggoda saya, sehingga dengan satu godaan syaitan saya sudah berbuat 3 dosa. Apa? Saya sudah masuk rumah orang tanpa izin, saya mencuri, dan saya memakan makanan yang haram. Setelah itu terongnya ditaruh, pancinya terbuka, terongnya ditaruh, makanannya dilepeh, ya, dibuang di sana. Setelah itu dia pergi dan keluar. Setelah itu dia ingat, ya Allah, kalau Rasulullah pernah mengatakan kalau seseorang meninggalkan maksiat, maka Allah Ta'ala akan menggantikan meninggalkan maksiat untuk meninggalkan maksiat karena ingat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Setelah itu dia pergi ke masjid dan dia dengarkan kajian syekhnya lagi. Ketika dia mendengarkan kajian syekh dengan perut yang lapar sehingga dia masih gak fokus terhadap kajian syekh tersebut, sampai selesai. Terus selesai ya, kajian syekh itu tahu-tahu didatangi seorang perempuan. Didatangi seorang perempuan yang bercadar, berbicara sama syekh tersebut. Dia dengan menahan laparnya, tahu-tahu syekh memandang dia dan dipanggil, kamu sini nak. Terus dia datang, ya syekh, kenapa? Kamu sudah menikah? Belum ya syekh. Kamu pengen menikah? Diam. Ya syekh, kamu pengen menikah? Diam. Enggak, syekhnya nanya, ya nak, kamu pengen menikah? Ya nak, kamu pengen menikah? Diam. Ya nak, kamu pengen menikah? Syekhnya ngulangi lagi, diam. Setelah itu bilang, wahai syekh, bukankah Anda tahu saya ini ikut sama Anda? Saya tidak makan kecuali apa Anda yang beri, sehingga saya nggak punya apa-apa. Bagaimana saya sekarang dalam keadaan lapar, bagaimana saya bisa mengopeni istri saya? Kata syekhnya, itu nggak masalah, yang penting kamu nikahkan. Ini ada seorang janda yang dia baru selesai idahnya dan dia baru meninggal sama suaminya, dan dia ditinggali rumah oleh suami. Ya udah, setelah itu anak tersebut dinikahkan. Ditanya, kamu mau sama perempuan ini? Mau. Perempuannya ditanya, kamu mau? Mau. Ya udah, setelah itu sahnya pulang ke rumah, mengambil beberapa untuk menggantikan maharnya, dipanggil walinya, dipanggil saksi untuk dinikahkan. Langsung dinikahkan. Dalam jarak berapa menit, dalam keadaan lapar, dia sudah bisa nikah. Jadi nikah itu tidak ditentukan dengan uang. Nikah itu kalau emang sudah ditakdirkan, nikah. Karena permasalahan jodoh dan kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu langsung dinikahkan. Kata syekhnya, udah, sekarang kamu sudah nikah, maka kamu sekarang pulang bersama istrimu dan tinggallah di rumah istrimu, bukan di sini lagi. Setika itu dia jalan pulang ke rumahnya istrinya. Dia jalan di belakang, malu-malu. Orang baru kelaparan, dalam berapa menit dia sudah punya istri, sudah dinikahkan. Ketika jalan melewati satu rumah, di rumah yang kedua dia tahu ini rumah kedua, rumah yang dimasuki tadi, yang dia curi. Ternyata istrinya masuk ke rumah itu. Kagetnya dia, ternyata yang punya rumah ini istri saya, baru istri saya. Setelah itu dia masuk ke dalam. Kata istrinya, wahai suamiku, duduklah. Tadi saya dengar kamu lapar, sekarang saya mau ambilkan masakan buat kamu. Ketika masuk dapur, kaget. Dapurnya, pancinya sudah terbuka, terongnya sudah jatuh, dan ada lepehan terong. Kaget, spontan istrinya mengatakan, siapa yang mengambil terong ini? Terus si suami ini dengan ketakwaan dia manggil, kaget, dipanggil istrinya. Wahai istriku, sini. Sebenarnya seperti ini, saya akan ceritakan kepada kamu. Tadi itu saya seperti ini, saya lapar, saya gini. Dan demi Allah, saya tidak sempat makan terong itu, sudah saya lepeh dan lepehannya masih basah. Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya tinggalkan, enggak sampai mencuri. Dan istrinya, subhanallah, ini perlu ditulis dengan tinta emas dan dicontoh oleh semua muslimah. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, demi Allah, karena ketakwaanmu untuk meninggalkan makanan yang haram yang sedikit itu, Allah Ta'ala menggantikannya dengan Allah Ta'ala menghalalkan sekarang terongnya, pancinya, dapurnya, rumahnya, bahkan pemilik
rumahnya itu untuk dia, luar biasa. Yang tadi terong sedikit haram diganti sampai yang punya rumah, bahkan yang punya rumah, sampai istrinya pun halal. Subhanallah. Karena apa? Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini mikirnya teori ya, materi yang di depan yang kecil seakan-akan kalau nggak kita gapai sekarang akan hilang. Kita nggak tahu persiapan Allah Ta'ala di kita itu apa, karena atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menjamin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa sama Allah Ta'ala akan dibukakan makhraja, jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kita kadang mikir kalau pakai materi, otak kita ini kecil ya, ilmu kita ini kecil kalau dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala memberikan rezeki dari tidak disangka-sangka. Kalau kita jualan ya, saya jual susu kurma 10.000 dijual 12.000, laku 2.000, itu lumrah, itu seperti itu. Itu rezeki yang memang sudah tertulis, lumrah. Ya. Kita kerja dapat gaji 3 juta per bulan, itu lumrah. Setiap bulan kita dapat 3 juta, itu lumrah. Dan Allah Ta'ala menyiapkannya bukan yang rutin seperti itu. Allah Ta'ala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak disangka-sangka, yang gak kebayang tahu-tahu dapat. Itu dasar ketakwaan. Buktinya sama orang tadi, ya kan? Rizki gak disangka-sangka, dia cuma pengen makan. Allah Ta'ala memberikan rizki luar biasa. Jangankan makanan, sak rumah, sak yang punya rumah, luar biasa. Karena meninggalkan suatu yang haram atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya takwa, meninggalkan maksiat atas dasar ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhafata adabillah, karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Perlu ibadah itu dengan mengharapkan dan takut terhadap azab. Jadi kalau ada yang tanya sekarang, boleh enggak saya ibadah karena takut dosa, bukan karena ridho Allah semua? Boleh enggak? Boleh enggak saya ibadah karena saya pengen ketemu bidodari? Orang mau bidodari. Orang bilang bidadari, boleh nggak hurun in? Boleh nggak saya ibadah karena Allah Ta'ala menyiapkan rumah di surga? Kalau orang sholat duha, kalau seseorang mengerjakan 12 rawatib setiap hari, qobliyah ba'diyah, Allah Ta'ala gantikan dengan rumah. Boleh nggak? Boleh. Emang betul Pak, orang itu beribadah kadang dengan tingkatan masing-masing. Gak semua orang bisa setingkat kita. Kalau kita sudah beribadah murni, wis gak ngarep surga terserah Allah, neraka pokoknya saya gak mau, saya cuma ridho Allah saja. Ya jangan sampai kalau diceburkan neraka tinggal, jangan sampai. Bahaya itu ucapan itu. Ya, kita kalau umpama bermaksiat mungkin khilaf itu gak masalah. Bahkan Allah Ta'ala di dalam hadis Rasulullah mengatakan, seumpama kalian tidak berbuat dosa, laulam tudnibu, kalau kalian sampai enggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah Ta'ala akan mengganti kalian dengan penghuni yang lain. Kalau kalian enggak sampai berbuat dosa, Allah Ta'ala gantikan dengan yang lain. Faja'a biqaumin akhar, Allah Ta'ala mendatangkan dengan kaum yang lain, fayudnibun wa yastaghfirun, sehingga penduduk kaum yang lain itu dia berbuat dosa dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diminta Allah Ta'ala istighfar, taubat dari dosa kita. Paham ya? Fayastaghfirun, maka orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling banyak istighfarnya. Paham ya? Orang paling banyak. Rasulullah maksum, ya, usmah. Rasulullah dijamin surga, gak punya dosa sama sekali, bersih, hati ini bersih. 2 kali Jibril membersihkan hati Rasulullah SAW. Gak punya dosa. Tapi dengan demikian Rasulullah tidak pernah meninggalkan istighfar. 1 hari minimal 100, setiap majelis minimal 70 kali istighfar. Itu orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling bertakwa dia yang paling banyak istighfar.
istighfarnya, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita butuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah itu emang benar derajat yang tinggi adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Gak popo di neraka sebentar wae. Gak apa-apa. Saya di neraka, nanti ketemu sama idola-idola sekarang yang di neraka. Naudzubillah ini berkata. Perkataan ini perkataan yang menantang ini. Naudzubillah kalau Allah Ta'ala enggak bukakan hidayah kepada mereka. Para sahabat-sahabat, para orang Quraisy, kafir Quraisy itu yang enggak diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, bahkan sudah dijamin sebelum mereka meninggal. Padahal kita kan enggak boleh mengkafirkan orang ketika dia belum kafir. Paham ya? Belum kafir jelas, enggak boleh kita kafirkan. Karena suatu saat dia bisa masuk Islam, ya. Suatu saat dia bisa mendapatkan hidayah seperti Umar bin Khattab. Tapi mereka yang melawan Rasulullah, melawan Allah Ta'ala dengan luar biasa, Allah Ta'ala langsung jamin mereka terhadap kekafiran. Bahkan Rasulullah ayat sudah turun tentang Abu Lahab sebelum Abu Lahab meninggal. Rasulullah sudah mengatakan sebelum perang Badar, nanti fulan kafir Quraisy fulan dia akan mati di sini. Abu Jahal mati di sini. Umayyah bin Khalaf mati di sini. Siapa lagi? Al-Walid bin Umayyah bin Khalaf mati di sini. Terus siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah mati di sini. Syaibah bin Utbah mati di sini. Semua para kafir Quraisy matinya di sini. Bahkan Sa'ad bin Mu'ad ketika mendengar itu dia umroh ketemu temannya Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Ya Umayyah, jangan cengengesan kamu. Rasulullah sudah menjanjikan kalau kamu bakal mati di perang Badar." Umayyah enggak percaya Rasulullah, tapi dia tahu Rasulullah kalau ngomong dia jujur. Sehingga gemeter enggak berani untuk pergi. Sehingga dia pengen enggak berangkat perang Badar. Ketika enggak pengen perang Badar, Umayyah didatangi sama Abu Jahal. "Ya Umayyah, la tabarrujna tabarrujal jahiliyah." Jangan sampai kamu tabarrujan nisa. Jangan sampai kamu cuman berdiam diri, cuma menghayasi diri, mensolek diri seperti perempuan yang enggak berani untuk pergi jihad katanya. Seperti itu sudah dijamin karena menantang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nantang. Mungkin kita maksiat karena kita khilaf, tapi jangan sampai dengan maksiat ini kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, takut hati kita ditutup dan dicam sama Allah taala tidak mendapatkan hidayah. Naudzubillah. Maka ibadah yang paling atas itu atas dasar ridho Allah, yang lain itu setelahnya boleh kita ibadah karena janji kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sudah janjikan. Yang di bawah levelnya mungkin kita ibadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dakwah seperti itu, mungkin kita dakwahi untuk pertama ikhlas karena Allah, ridho. Kalau nggak bisa kita iming-imingi, kamu kalau berbuat rizki ini, kamu kalau mengeluarkan sedekah, kamu nanti dibalas sama Allah Ta'ala, diganti 10 kali lipat. Ini kan kenikmatan. Kamu kalau bersedekah ini, nanti kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu akan dikayakan sama Allah Ta'ala. Akhirnya dia sedekah karena berharap Allah Ta'ala mengganti 10 kali lipat. Nggak masalah. Karena itu Allah Ta'ala janjikan. Kalau nggak bisa lagi diancam. Kamu kalau nggak sholat, Allah Ta'ala mengatakan kafir seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Kafir kalau orang seperti ini, maka dia tidak berani, dia mengerjakan ibadah itu takut diancam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu apa? Tertib, ya, tertib dalam niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh apa? Ketakwaan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, "Hal akhadta tariqan dzata syauka?" Abu Hurairah ditanya. Ya, seorang pemuda menanyakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, apa itu takwa? Apa itu takwa?" Setelah itu Abu Hurairah mengatakan,
Hal akhadta tariqan dzata syauka. Apakah kamu pernah berjalan di atas duri-duri? Ya, di atas duri, di atas beling yang susah untuk kita berjalan. Setelah itu rajul tersebut, pria tersebut mengatakan, fa kaifa kunta tasna'u idza ra'aita syauka. Gini, Abu Hurairah menanyakan, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang banyak duri? Setelah itu pemuda mengatakan, na'am, iya pernah. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan, fa kaifa kunta tasna', bagaimana kamu berjalan di atas duri tersebut ketika kamu melihat durinya? Qala, kata pemuda tersebut, fa'adilu anha, maka saya akan berhati-hati. Saya akan menyeimbangkan diri jangan sampai terpijak duri tersebut. Au jawaztuha au qasaltu anha. Yang penting berhati-hati, pelan-pelan, jangan sampai kena duri. Karena kalau kena sakit. Kata Abu Hurairah, dzakat taqwa, maka seperti itulah ketakwaan. Ai fakadzalika taqwa, atau di riwayat yang lain mengatakan begitulah takwa. Takwa itu butuh hati-hati. Mungkin kita nih sering ceramahnya takwa. Pertama khutbatul hajah, ya, mukaddimah dalam ceramah takwa. Sampai mungkin ya manusiawi kita ini seakan-akan kok pembahasannya takwa terus gerisingan, ya kan? Tapi kita lupa. Kadang kita ingat takwa ketika kita di majelis ilmu. Kita ingat takwa ketika kita berkumpul dengan orang baik. Tapi takwa bisa hilang kalau kita sendiri. Takwa itu bisa hilang, bisa kita lupa kalau kita kumpul dengan orang yang tidak baik. Takwa itu bisa hilang mungkin ketika kita keluar dari majelis taklim sini, kita bisa lupa takwa. Karena kita melihat dunia, melihat keindahan dunia, perhiasan dunia, sehingga kita lupa takwa. Maka butuh takwa itu dinasehati selalu. Bahkan Rasulullah wasiatkan untuk khatib sebagai rukun untuk selalu bertakwa. Wajib. Sholat Jumat, kalau khatibnya tidak mewasiatkan kepada ketakwaan, maka sholat Jumatnya tidak sah. Khutbah Jumatnya tidak sah. Maka pentingnya takwa seperti ini. Bahkan Rasulullah menasihati untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib juga mengatakan takwa itu artinya, ini definisi sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan takwa adalah al-khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa itu adalah al-khauf bil jalil, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Thamaratul ilm, ya, hasil dari sebuah ilmu dan ketakwaan itu adalah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya para ulama. Bukan yang dicap sebagai ulama di dunia, bukan ya. Orang yang berilmu intinya. Kalau enggak punya ilmu, dijamin dia enggak bakal takut sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya ilmu, dia enggak bakal takut. Tapi kalau dia takut, insya Allah dia punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, pasti takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ilmui diri kita agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar ketakwaan. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengerjakan dengan apa sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa itu al-qanaah bil qalil, yaitu puas terhadap sesuatu yang sedikit. Qanaah bil qalil. Ya. Puas, tidak pengen sesuatu yang besar. Cukup, ya. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan hari akhir. Itu namanya takwa. Persiapkan karena perjalanan ini sangat jauh. Sekarang kita belajar bagaimana cara menumbuhkan ketakwaan di dalam tubuh kita. Ya. Bagaimana kita cara memasukkan ketakwaan itu ada pada diri kita, masuk ke dalam hati kita.
Cara yang pertama adalah qiraatul Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak memahami isi Al-Quran. Ya, Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu indah, bahaya Al-Quran. Al-Quran itu tahu tentang keadaan kita. Keadaan kita ini kan manusia yang senang didongengi, ya. Kalau wis cerita senang. Saya punya cerita itu senang. Di Al-Quran jangan khawatir, sepertiga isi Quran isinya cerita. Cerita-cerita para sahabat, para ulama alim sebelum Nabi, para ahli ibadah bagaimana, para nabi beribadah bagaimana. Bahkan orang-orang yang kufur bagaimana diceritakan agar kita bisa meniru orang-orang yang soleh dan kita bisa kita bisa berhati-hati dari orang-orang yang tidak soleh. Banyak cerita di sana. Maka perlulah kita baca Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Ya. Wa ma kana Allahu Allah Ta'ala tidak akan liyudilla qauman. Allah Ta'ala tidak akan menyesatkan sebuah kaum ba'da id hadahum, setelah kaum itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai mereka sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala apabila sudah mendekati hidayahnya, ya, jadi kita ini menggapai hidayah sehingga Allah Ta'ala memberikan hidayah. Menggapainya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena kitab itu tidak ada keraguan sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi pertama caranya banyak baca Quran, banyak memahami isi Al-Quran. Demi Allah indah baca Al-Quran. Kita kalau punya masalah, ya, kita mau introspeksi diri, kita mau tenangkan diri dengan baca Al-Quran. Karena dasar hasil pertama ketika kita mempelajari ayat Quran atau sunnah Nabi yang diberikan sama Allah Ta'ala, pertama nazalat alaihi musakinah. Pertama itu ketenangan. Kalau kita baca Quran tapi benar-benar fokus, ya, benar-benar ikhlas, benar-benar saya pengen baca Quran, Allah Ta'ala berikan ketenangan. Orang itu tenang, pikirannya mesti bersih. Orang kalau tenang, mikir panjang bisa, introspeksi diri bisa, kunci dasar tenang. Nggak tenang, bisa nggak kita mikir? Gak iso. Diajak runding, dasku sumpek. Didolet orang lu, muntah, ya kan? Kalau orang hatinya sudah nggak tenang, orang kok sumpah, sakit hati. Orang ulama dulu, orang yang bertakwa, dia bawaannya pasti santai. Kalau santai, dia pasti punya keimanan terhadap takdir Allah Ta'ala. Kalau sudah punya iman takdir, dia akan bertakwa dan hatinya pasti santai. Ada satu kisah, seseorang dibunuh. Dia datang kepada ayahnya. Ya, ada orang dibunuh. Setelah yang melihat pembunuhan tersebut, dia lari kepada ayah daripada anak yang dibunuh. Dia datang kepada ayahnya. Wahai Pak, anakmu sekarang dibunuh. Bagaimana ini? Gak kamu kejar. Sedang ketika itu bapaknya sedang makan. Kata bapaknya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu makan. Kaget loh, Pak, anakmu sekarang dibunuh. Kamu gak kejar, mungkin penjahatnya belum jauh. Setelah orang itu tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetap tenang, gak bingung. Terus ditanya lagi, kamu gak pengen kejar? Tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah selesai dia makan, ditaruh, dia datang mana tempat anak saya terbunuh. Ditunjukkan kepada anaknya, dilihat. Setelah itu anaknya diambil, dibersihkan, dimandikan, dikafani. Setelah itu dikubur, ditutup, selesai. Kaget orang tersebut. Wahai Bapak, begitu tenangnya Anda, begitu santainya Anda mendengar anak Anda meninggal, Anda tidak kaget.
Kata dia, yang pertama itu sudah termaktub oleh Allah Subhanahu wa taala kalau anak saya meninggal. Mau saya majukan, saya akhirkan nggak bisa. Saya mau marah, sudah meninggal, sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya kerjakan pertama adalah idza asobathum musibah apa? Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tugas saya pertama kalau saya dapat musibah, saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, saya dalam keadaan makan. Allah Ta'ala melarang kalau orang makan meninggal sehingga makanannya nggak dimakan sehingga mubazir. Saya selesaikan karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dan perintah saya untuk tajhizul, menyiapkan jenazah tadi, menyiapkan jenazah, memandikan dan saya kuburkan. Nanti orang yang membunuh Allah Ta'ala yang mengurus. Ya kan? Tenang nggak luar biasa. Kita nggak bisa. Hilang duit nyimpen iki 5.000 iki 50.000. Kira sing 5.000 di atas, ini sing tak sedekakno 5.000. Datang 5 seret. Pengen makan soto habis 10.000, dikeluar loh 5.000. Berarti sing tak masukno 50.000 getune berhari-hari. Ya Allah. Kok tak mlebono sing 50.000 kok enggak 5.000. Getun padahal salahnya dari dia sendiri yang salah. Tapi karena nggak punya takwa, nggak punya ketenangan, keimanannya kurang, maka isinya gejolak. Obat hati adalah hatinya. Obat hati adalah apa? Obat badan, obat tubuh adalah hatinya yang benar. Gitu ya. Setelah itu, cara yang kedua adalah dengan ta'dhimus syar'illah, dengan mengagungkan, mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala fin nufus, di dalam diri kita, dan ta'zim syar'illah fin nufus wa iqamatil hududillah, dan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menumbuhkan ketakwaan di dalam diri kita. Dengan dengan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah ditulis, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, dan orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mengerjakan perintah Allah Ta'ala ini, mengerjakan syariat Allah Ta'ala ini, maka balasannya la'allakum tattaqun, maka kalian akan hasilnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala juga mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Sesungguhnya di dalam hukum Allah qisas itu ada kehidupan. Ya, kalau pembunuh itu enggak dibunuh, ya, pembunuh itu enggak dibunuh, dampaknya pembunuhan akan lebih banyak. Enggak ada kehidupan. Kalau ada satu orang dibunuh, ya, 101 daerah itu tinggalnya 100 orang. 100 orang. Satu orang dibunuh, maka yang membunuh dibunuh. Sudah 2 orang mati karena pembunuhan, 98 masih hidup. Tapi kalau satu membunuh, yang membunuh enggak dibunuh, dia dipenjara atau diasingkan saja, suatu saat dia bisa membunuh, maka kematian banyak. Buktinya apa? Di daerah saya pernah. Ada seorang bapak, ini parah, seorang bapak, anaknya masih kecil disemen hidup-hidup. Setelah itu diketahuan, diambil polisi, dipenjarakan. Setelah itu dikejar polisi. Ya, dikejar polisi. Belum dapat. Keluarga dari si ibu nggak terima, karena ini kan ponakannya, ya, dibunuh sama bapaknya. Dia nggak terima. Tapi ini sebenarnya pembunuhan bapak sama anak bukan dibunuh juga. Karena satu-satu pembunuhan yang nggak boleh dibunuh itu ketika bapak membunuh anak. Karena anak milik bapak. Anta wa maluka li abika. Tapi ini salah satu dampak ya. Kalau enggak, hukum qisas enggak ditegakkan. Sehingga anak tersebut keluarga dari ibu tersebut enggak terima. Nyari ke bapaknya si bapak ini tadi. Paham ya? Jadi bapak yang membunuh tadi ditanya, mana anakmu yang membunuh anaknya?
Katanya enggak tahu. Dia sudah pergi, disembunyikan sama bapaknya. Mana? Kasih saya, biar saya bunuh selesai. Biar satu sama satu ya, bunuh balas bunuh. Kata bapaknya enggak. Saya enggak mau ngasih tahu. Terus dilaporkan polisi, enggak ketemu gini. Kelamaan akhirnya bapaknya dibunuh. Sama keluarga si ibu tadi. Jadi bapaknya, anak tersebut, akhirnya ada pembunuhan yang lain. Nanti mungkin ini keluarganya enggak terima, bunuh ini, bunuh, akhirnya saling bunuh. Karena apa? Karena kisos. Maka dalam kisos, dalam syariat itu ada kehidupan yang nyata. Ya ulil albab, kalau kalian menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dasar hasilnya apa? La'allakum tattaqun. Kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara banyak caranya, cuman ini saja mungkin kali ini. Dan hasil dari takwa itu banyak. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah dan wa'lamu dan berilmulah. Wa'lamu dan ketahuilah sesungguhnya Allah taala bersama orang-orang yang bertakwa. Lek orang itu sudah dibersamai, insya Allah aman, ya kan? Lek kita dibersamai sama orang yang keker, kita dijamin aman, ya kan? Akan dibantu. Kita punya dekengan polisi, tenang, nggak pernah bawa STNK SIM kemana-mana, ya kan? Tinggal lapor keluarga kita. Kalau dasar backingannya besar, kita akan tenang. Orang kalau sudah bertakwa, dia tahu Allah Taala bersama mereka, mereka akan tenang. Gitu ya, hasil takwa, tenang dan dijaga oleh Allah Taala dan mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Benar, barang siapa yang menyelesaikan aufa bi ahdihi, dia yang menepati semua perjanjiannya, artinya dia perjanjian dengan Allah taala untuk beriman dan mengerjakan ibadah syariat Allah, wattaqo dan dia bertakwa kepada Allah taala, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah taala akan bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ya. Ini sedikit lagi, dan orang yang bertakwa akan dibukakan jalan keluar sebesar-besarnya seperti yang kita sampaikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan orang yang bertakwa akan diilmui Allah Ta'ala sebagai gurunya langsung. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala yang mengilmui. Paham ya? Jadi kalau sekarang ada orang gak bertakwa sama Allah Ta'ala, gak pernah sholat 5 waktu, menganggap dia apa ya bahasanya dia, paranormal atau apa, indra keenam, ilmunya tinggi, tapi kalau nggak takwa, nggak menjalankan perintah Allah Taala, nggak sholat 5 waktu, maka ketahuilah berarti dia nggak berilmu. Paham ya? Berarti ilmunya bukan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jelas kesesatannya. Setelah itu hasil dari ketakwaan adalah Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadahnya. Allah Ta'ala mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima amalan-amalan ibadah seseorang itu karena orang itu bertakwa. Ya, amalan-amalan orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan hanya buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau nggak takwa, nggak diterima. Ya. Dan Allah Ta'ala juga menolong orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Ta'ala membantu, menolong dan memudahkan. Barang siapa yang bertakwa, Allah Ta'ala akan menjadikan dia min amrihi yusra, perkaranya akan mudah. Ya. Jadi kalau kita rumit, susah, belajar susah, anak-anak belajar susah, ngafalin susah, berarti yang pertama mengadah dulu ke Allah, takwa, minta tolong sama Allah Ta'ala untuk dipermudah belajarnya. Kita rumit, maka pertama kali seperti para sahabat, ketika dia mendapatkan kesusahan, sandal putus, yang dilakukan bukan benarkan sandal, langsung mengangkat tangannya, mengadah ke atas dan meminta pertolongan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mengambil sebabnya. Gitu ya. Nah, dan Allah taala menjaga antar manusia karena bertakwa, ya, menjaga hubungan antar manusia. Karena di akhirat itu al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Karena saudara itu antara satu dengan yang lain di akhirat kala dia akan saling berantem. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Teman yang kita anggap CS sekarang, sejoli, partner hidup, apalagi teman luar biasa lah sama teman kita, kalau bukan di dasar ketakwaan antara teman itu, gak saling mendorong dalam amal ibadah yang baik, percayalah di akhirat kelak jadi musuh terbesar itu. Maka tidak fungsi nangisnya kita ketika ditinggal kematian oleh teman kita, maka nangis itu nangis palsu kalau gak di dasar ketakwaan. Karena nangis seakan-akan ditinggal sekarang, di akhirat bakal musuh-musuhan. Pasti tukaran, pasti rebutan amal, pasti tuduh-menuduh. Kalau tanpa didasari ketakwaan, pertemanannya tanpa didasari dengan ta'awanu bil birri. Jadi saling menolong untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terakhir, takwa itu hasilnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama. Seumpama penduduk Korea itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan bukakan pintu pintu keberkahan. Karena ketakwaan dan keimanan Allah taala berikan keberkahan. Bahkan berkahnya bumi saat ini masih bisa utuh buminya, masih kita bisa tinggali itu bukan karena pengembang-pengembang, bukan karena elit politik, elit globalis, elit global, bukan karena orang-orang yang kaya segelintir itu, bukan. Hidupnya bumi, masih stabilnya bumi karena imannya, karena orang-orang yang beriman dan karena orang-orang yang bertakwa. Yang tahu siapa? Yang tahu para hewan. Siapa namanya? Hiu yang ada di lautan sampai semut yang ada di lubangnya, semuanya memintakan ampun, berterima kasih kepada orang yang beriman dan yang bertakwa. Karena mereka berdua, bumi ini masih mendapatkan keberkahan yang banyak. Berkah itu artinya tubutul khair, menetapnya kebaikan pada sesuatu tersebut. Gitu ya, itu namanya berkah. Kita punya uang 100.000, setiap nominal dari 100.000, setiap 1.000-nya, 10.000-nya itu ada kebaikan. 100.000, 10.000 iso digawe mangan satu hari, bahkan bisa nginep sampai besok. 10.000 bisa beli popok anak, 10.000 bisa beli beli susunya anak. 10.000 bisa buat sedekah, 10.000 bisa buat ini, 10.000 sampai 100.000 semuanya kebaikan. Itu namanya berkah. Paham ya? Punya 1 juta gak kerasa, tahu-tahu hilang. Duitku mau 1 juta ya. Tak buat beli apa saya nggak tahu. Manfaat kebaikannya belum saya rasakan. Itu berarti belum berkah. Ya, berkah itu punya uang sedikit tapi rasanya luar biasa. Berkah. Bahkan itu karena keimanan dan ketakwaan. Itu saja. Dan terakhir ada kisah hebat. Terakhir ya, insyaallah kita tutup dengan kisah ini. Kanatis sholihah, saya juga baru tahu nih. Kanatis sholihah, dulu ada namanya seorang perempuan yang soleh, namanya Amroh. Taqumul lail, beliau bangun malam. Ma'a zaujiha, dia bangun dengan suaminya, ya. Al-waliyus soleh Habib Al-Ajmi, ya, suaminya ini seorang yang soleh juga, Al-Ajmi. Hatta idza dana sahur dzata lailatin wa zawjiha naimun aiqadhathu qaila, ya. Jadi ada seorang istri yang soleha dan punya suami yang soleh. Suatu malam dekat waktu sahur, jadi sepertiga malam, istrinya bangun
dan dia membangunkan suaminya. Kum ya sayyidi, bangunlah wahai tuanku. Itu para alim, para soleh dulu, bahkan ada istri sahabat itu ketika manggil suaminya itu dengan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan suami itu memanggil dengan ya sayyidi, wahai tuanku. Sekarang ada nggak istri yang manggil suaminya wahai tuanku? Kawan, Didi, oh gitu ya. Sama Jan, lek, ya nggak tahu lah. Mungkin adat orang ya, mungkin manggil nama bentuk, tapi jangan sampai memanggil tanpa rasa hormat, jangan sampai. Karena perlulah seorang istri menghormati suaminya itu luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, seumpama diperbolehkan sujud seorang sujud seorang hamba terhadap hamba yang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini luar biasa akhlak seorang istri terdahulu, manggil suaminya dengan ya sayyidi, wahai tuanku bangunlah. Kum ya sayyidi, faqad dzahaba lail, malam sudah lewat, waja'an nahar, dan telah datang waktu siang. Ya, wa baina yadaika tariqun ba'id, dan di antara keduamu ini ada perjalanan yang luar biasa. Kehidupan ini perjalanan yang panjang. Wa qawafil sholihin taqaddamat alaina, dan rombongan-rombongan orang soleh ini bangunkan malam ini ya, bilang. Dan rombongan orang soleh taqaddamat alaina, orang-orang soleh sudah sholat malam, sudah beribadah, sudah minta sama Allah Ta'ala tadi. Kita ini terlambat untuk bangun. Ini bukan banguni sholat subuh ya, banguni sholat tahajud. Taqaddamat alaina. Wa amamana, dan di depan kita ini safarun tawil, dan di depan kita ini ada perjalanan yang panjang. Butuh bekal yang panjang untuk mendapati ridha Allah, mendapati kematian. Wazat qalil, dan simpanan atau pembekalan kita ini masih sedikit, belum banyak. Ini orang soleh yang mengatakan. Zat kita qalil. Ya. Sayati yaumun fil qabri alaika, dan akan suatu hari akan datang kepada kamu kuburan. Kamu akan mati. Tanamu matulan, kamu tidur malam panjang. Fala tuktirun naum fid dunya, dan kamu nanti kuburan akan mendatangi kamu, atau kamu akan mati dan kamu akan bisa tidur lama. Ya. Fala tuktirun naum fid dunya, maka jangan banyak tidur di dunia. Karena kamu di akhirat, di kuburan nanti bakal tidur banyak. Maka jangan banyak tidur di dunia. Kumbina, maka bangunlah sekarang bersama kita. Ila tijaratin rabiha ila taatillah. Mari kita bangun sekarang untuk perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perdagangan yang menguntungkan luar biasa. Karena ibadah ini sebuah perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila taatillah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hadar, maka hati-hatilah. Minal ghaflah, berhati-hatilah terhadap kemalasan, ya, kelalaian. Wa taswif wa tawilul amal, hati-hatilah dengan kelalaian dan angan-angan yang cuman angan-angan tok yang panjang, ya. Fal abdu la yadri mata ajaluh, karena seorang hamba tidak tahu kapan dia akan mati. Faman istaktsara umrohu bil khair, barang siapa yang memperbanyak umurnya dengan kebaikan, faza, maka dia akan menang. Waman khalata wa qasura wa khasur, barang siapa yang sedikit dan merugi, waman sahibut taftir wal ma'asi halak, gitu ya. Barang siapa yang di dalam memperbanyak di umurnya untuk kebaikan, maka dia akan sukses. Dan barang siapa dia yang rugi, wa min sahibit taftir wal ma'asi halak, orang-orang yang selalu merugi dan dia selalu mengurangi dalam ibadahnya dan selalu bermaksiat, dia akan hancur. Katanya ini luar biasa. Nasihat bangun tidur seorang suami untuk seorang istri membanguni suami untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan yang luar biasa untuk yang taat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Azimah itu artinya besar yang tidak disangka. Allah taala itu azim. Berarti Allah taala itu besarnya tidak disangka. Maka kesuksesan yang tidak disangka itu akan dimiliki orang-orang yang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan surga yang rasanya wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu nikmatnya tidak bisa dilihat sekarang, gak bakal bisa, tidak bisa didengar dan tidak bisa dirasakan di dalam hati sekarang. Bagaimana nikmatnya? Seindah-indahlah kalian untuk memikirkan betapa nikmatnya surga. Surga lebih nikmat daripada itu. Ya, bayangkan yang paling top di dunia ini, dapat uang miliaran, dapat mobil paling mewah, dapat makanan paling top, dapat apa sekarang angan-angan yang paling tinggi kita, kenikmatan apa yang paling, istri soleha luar biasa di surga, pastinya nikmatnya jauh lebih itu. Kecantikan bidadari kalau datang ke bumi semua perempuan hilang. Kecantikan bidadari. Istri kita lebih cantik daripada bidadari itu, luar biasa. Nikmatnya gak bisa dibayangkan. Itu surga. Maka faqad faza fauzan azima. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Semoga dengan mempelajari ketakwaan menambahkan ketakwaan pada dalam diri kita, dan perlulah kita untuk saling menasehati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka perlu antara kita untuk saling menasehati dan saling menasehati dalam kesabaran. Karena orang itu butuh nasihat, dan kadang orang itu butuh nasihat sabar. Kadang dia nggak siap untuk dinasehati, sehingga perlu untuk menasehati dengan kesabaran juga. Semoga ini bermanfaat. Astaghfirukum. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.